Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdi dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang 2 saya di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru di Indonesia harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian sosial, dan kompetensi sosial. Maka untuk memenuhi keempat kompetensi ini maka diperlukan kegiatan magang. Nah, di sini kami melakukan magang 2, yaitu program yang dituntut bagi mahasiswa calon guru untuk memantapkan kompetensi akademik. Nah, kegiatan magang ini dilaksanakan di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Kegiatan magang ini ada 8 ya kemarin dilaksanakan, yang meliputi dari analisis silabus sampai dengan pengembangan perangkat penilaian. Nah, yang pertama adalah analisis silabus. Penyusunan silabus ini didasarkan pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang memuat bahwa di dalam silabus ini memuat 9 komponen lengkap, yaitu ada identitas standar kompetensi atau KI, ada KD kompetensi dasar, ada 4 di materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, ada alokasi waktu dan sumber belajar. Berdasarkan analisis silabus yang digunakan bahwa silabus yang digunakan di SMA Negeri 12 Banda Aceh merupakan silabus angka 13 esensial. Ini silabus yang digunakan pada saat pandemi. Jadi bedanya silabus ini cuma pada pemotongan alokasi waktu dan materi pokok yang dipersingkat. Yang kedua ada telaah perangkat pembelajaran. Jadi di SMA Negeri 12 Banda Aceh menggunakan 9 perangkat pembelajaran yang meliputi dengan silabus, kalender pendidikan, rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, kriteria kualitas minimal atau KKM, ada LKPD, lembar kerja peserta didik, RPP, dan perangkat penilaian. Nah, mungkin rincian-rinciannya bisa dilihat di penjelasan di samping ya. Yang ketiga adalah sistem penilaian. Jadi di SMA Negeri 12 Banda Aceh menggunakan 3 sistem penilaian. Yang pertama adalah penilaian efektif. Ini berkenaan dengan penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian psikomotorik. Ini berkaitan dengan penilaian keterampilan. Yang ketiga adalah penilaian kognitif. Ini untuk mengukur pencapaian siswa terhadap hasil belajar. Yang keempat ada pengembangan RPP. RPP yang disusun ini berdasarkan nomor 22 tahun 2016. Ini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan. Ini penyusunan RPP harus berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi pada murid. Nah, yang kedua bahwa RPP harus disusun dengan 13 komponen lengkap dan bebas dapat memilih menggunakan dan mengembangkan RPP secara mandiri. Artinya RPP bentuk RPP tidak baku. Jadi guru bisa memfleksibelkan sendiri bentuk RPP-nya. Selanjutnya ini ada 13 komponen RPP tadi. Yang pertama identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga ada kelas dan semester, ada keempat ada materi pokok, 5 alokasi waktu, 6 tujuan pembelajaran, 7 kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang ke-8 ada materi pembelajaran, yang ke-9 ada metode pembelajaran, yang ke-10 ada media pembelajaran, yang ke-11 ada sumber belajar, yang ke-12 adalah langkah-langkah pembelajaran, yang ke-13 adalah penilaian hasil pembelajaran. Yang kelima adalah pengembangan bahan ajar. Ini bahan ajar yang dikembangkan di SMA Negeri 12 Banda Aceh meliputi buku paket SMA MA kelas kimia kelas 10, ada modul hukum dasar kimia, ada bahan ajar yang bersumber dari jurnal penelitian atau bahan ajar pendukung lainnya, dan pengembangan juga dikembangkan pengembangan modul yang diupload di internet. Yang keenam ada pengembangan media pembelajaran. Ini kemarin yang saya kembangkan adalah media poster yang menggunakan bantuan software Adobe Illustrator. Ada beberapa alasan karena pengembangan media poster ini. Yang pertama adalah ditujukan untuk memberi perhatian peserta didik, dan cenderung kemarin materi hukum dasar kimia jadi cenderung monoton. Jadi saya buat menggunakan poster agar pembelajaran yang berlangsung tidak monoton. Yang kedua adalah bersifat fleksibel dan mudah dibawa oleh guru pada saat mengajar. Yang ketiga, media poster ini juga mudah disebarkan melalui media internet atau media sosial lainnya. Yang ketujuh ada pengembangan LKPD. Ini pengembangan LKPD ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah kegiatan belajar mengajar. Jadi ada beberapa tahapan dalam pengembangan LKPD ini. Yang pertama adalah tahap untuk menganalisa bahan ajar yang dibutuhkan oleh peserta di SMA Negeri 12. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan LKPD
didasarkan juga pada RWP dan model serta pendekatan yang digunakan. Dari sini model PBL yang digunakan dan pendekatan saintifik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap perencanaan menggunakan bantuan software Microsoft Word dan software Adobe Illustrator. Kemudian RKPD dilakukan validasi oleh guru pamong berupa saran dan masukan mengenai data letak, bahasa, dan materi RKPD yang digunakan. Yang ke-8 adalah pengembangan perangkat penilaian. Jadi penilaian efektif dikembangkan lembar observasi untuk mengukur sikap dari siswa tersebut. Yang kedua ada penilaian psikomotorik. Ini di sini dikembangkan lembar portofolio untuk mengukur keterampilan dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok peserta didik. Yang ketiga ada penilaian kognitif. Di sini kalau penilaian kognitif diukur pada saat akhir pembelajaran menggunakan instrumen soal tes. Ini digunakan soal multiple choice sebanyak 10 soal yang disusun yang diturunkan dari IPK, kemudian digunakan kata kerja operasional atau KKO, dan terakhir adalah bagian penutup. Ini yang pertama adalah kesimpulan. Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus menyiapkan terlebih dahulu perangkat-perangkat pembelajaran. Jadi semua harus disiapkan terlebih dahulu agar mendukung proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah melalui kegiatan magang ini dapat membuat mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang proses pembelajaran guna sebagai bekal untuk menyiapkan guru yang profesional di bidangnya. Yang kedua ada saran. Ini yang pertama adalah sebaiknya proses kegiatan magang ini diadakan evaluasi secara menyeluruh dan secara teratur. Yang kedua adalah komunikasi antara guru pamong dan supervisor dan mahasiswa. Magang 2 perlu lebih ditingkatkan lagi. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.